Barang siapa yang bisa menjaga sholat jamaahnya 5 waktu, apalagi yang laki-laki di masjid dan berjamaah. Yang pertama, yurfa'u abdul ais. Orang tersebut akan diangkat kesempitan atau kesulitan di dalam hidupnya. Allah akan berikan kemudahan dan kebahagiaan. Dari kitab hadis yaitu Nurul Iman, dan yaitu Mawahibul Manan, syarah dari kitab hadis Nurul Iman. Mawahibul Manan pengarang kitabnya adalah Sayyid Muhammad Mustafa Asgab dan Syekh Umar Husain Al-Khatib. Pengarangnya 2 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithul awal, at-tuma'ninah fis shalah. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam qala atimur ruku' was sujud fawalladhi nafsi biyadihi inni la'arakum min wara'i dhahri idza raka'tum wa idza sajadtum. Rawahul Bukhari wa Muslim. At-tuma'ninah fis shalah, tenang atau sakinah ketika kita melakukan sholat. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas, beliau adalah khadim, pembantu atau pelayan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Beliau ditarbiyah oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dididik melihat cara berucapnya Rasulullah, dan beliau melihat cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berinteraksi. Ketika Anas bin Malik bin Nadar selalu membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah senang dengan pelayanannya Sayyidina Anas bin Malik, sehingga Rasulullah mendoakan dengan 4 doa. Doa yang pertama dari Rasulullah untuk Sayyidina Anas, Allahumma aktsir malahu, ya Allah perbanyak harta Anas. Wa waladahu, ya Allah perbanyak anak Sayyidina Anas. Wa atil umrahu, ya Allah perpanjang umur Sayyidina Anas. Dan doa yang terakhir, wa barik lahu, dan berkahi kehidupan Sayyidina Anas. Yang terakhir adalah wa adkhilhul jannah, dan masukkan Sayyidina Anas ke dalam surga. Diceritakan karena berkah khidmah kepada orang alim, yaitu khidmah kepada Rasulullah, Sayyidina Anas mendapat harta yang begitu banyak. Diceritakan sampai-sampai ketika Sayyidina Anas meninggal, masih meninggalkan puluhan anak. Setiap anak itu tidak kurang dari miliaran. Setiap anak mendapatkan harta warisannya. Anaknya banyak. Di sini aulad bid'ah wa isruna wa mi'ah. Anak Sayyidina Anas ini lebih dari 120 orang. Ketika Sayyidina Anas meninggal, per orang tidak kurang mendapatkan warisan, per orang miliaran. Itu juga Sayyidina Anas umurnya panjang, aksar min mi'ah sanah, lebih dari 100 tahun. Dan doa Rasulullah yang terakhir adalah wa adkhilhul jannah. Sayyidina Anas akan masuk surga karena mendapatkan berkah atau doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Atimur ruku', Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, sempurnakan rukuk kalian, was sujud, dan ketika sujud, fawalladhi nafsi biyadihi, ya Rasulullah bersumpah, inilah arakum min wara'i dhahri, sungguh aku bisa melihat soft kalian dari belakang. Idza raka'tum wa idza sajadtum, apabila kalian ruku tidak sempurna atau sujud tidak sempurna, Rasulullah SAW diberikan kelebihan bisa mengetahui soft yang tidak sempurna atau gerakan-gerakan sahabatnya yang tidak sempurna di dalam sholat. Atimu, sempurnakanlah, yaitu rukuk dan sujud kalian. Atimu itu akmilu, sempurnakanlah. Ya harus memakai tuma'ninah, tidak boleh terlalu cepat seperti burung patuk itu. Seukuran dengan kalimat subhanallah. Wara'i dhahri, kalimat wara'i dhahri yaitu di belakang punggung adalah khalfi, di belakangku. Cara menggapai salat khusyuk, hadirin wal hadirat, yaitu kita harus mengetahui syarat-syaratnya, kemudian sunnah-sunnahnya, rukun-rukunnya. Kita belajar fikih. Lebih-lebih kita datang ke masjid sebelum adzan, ya, sholat sunnah. Kemudian sambil menunggu jamaah kita berzikir, menenangkan hati. Maka insya Allah Allah akan membantu kekhusyuan di dalam sholat kita. Hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah, Rasulullah bisa melihat
para sahabatnya ini, para ulama beda pendapat. Ada pendapat Imam Ibnu Hajar, beliau mengatakan dzalika khassan bihalatis shalah. Rasulullah bisa mengetahui di belakangnya, yaitu para sahabat tidak sempurna di dalam sholatnya, hanya dalam keadaan sholat. Hadirin wal hadirat jamaah maulid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun pelajaran yang bisa kita petik dari hadis Rasulullah SAW adalah amr bi ihsanis shalah wal khusyuk wa itmamur ruku' was sujud, yaitu perintah hendaknya kita memperbaiki sholat kita, memperbaiki khusyuk kita, dan kita harus menyempurnakan cara rukuk dan sujud kita yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk bisa menjaga sholat jamaah kita 5 waktu. Janji dari Rasulullah SAW, anna man hafadha ala salati akramahullahu ta'ala bi khamsi khisal yarfa'u anhu dhiqal aish. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira, barang siapa yang bisa menjaga sholat jamaahnya 5 waktu, apalagi yang laki-laki di masjid dan berjamaah, yang pertama yarfa'u anhu dhiqal aish, orang tersebut akan diangkat kesempitan atau kesulitan di dalam hidupnya. Allah akan berikan kemudahan dan kebahagiaan di dalam hatinya. Dan yang kedua, azabal qabr, Allah Subhanahu wa taala jauhkan dirinya dari siksa kubur. Wa yu'tihi kitabahu biyamini, dan kelak nanti di hari kiamat, orang yang bersungguh-sungguh menjaga sholat jamaahnya 5 waktu akan diberikan buku catatan amalnya, dan dia menerima dengan tangan kanannya. Adalah tanda dan isyarat kalau amal perbuatannya adalah baik, dan dia menjadi ahli surga. Wa yamuru ala siratikal barqi, dan orang tersebut yang menjaga jamaahnya, maka dia akan melewati jembatan sirat secepat kilat. Wa yadkhul jannah bighairi hisab, dan yang terakhir dia akan masuk surga tanpa dihisab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semangat di dalam menjaga sholat jamaah 5 waktu. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan kedatangan bulan Ramadan. Mari kita semua pemanasan semangat supaya nanti kita tidak cedera menghadapi pertandingan di bulan Ramadan melawan hawa nafsu kita. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.